Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya ya nak ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tema 3 subtema 1. Yang pertama dengan muatan PKN ya nak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, kita mulai dengan baca lafaz bismillah sama-sama untuk menambahkan keberkahan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk muatan PKN kita akan mempelajari tentang keragaman budaya bangsa. Adat istiadat merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang diterapkan secara turun-menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, kita tahu ya nak ya, Indonesia itu adalah negara yang beribu-ribu pulau dari Sabang hingga Merauke. Dan tentu saja Indonesia yang sangat luas itu memiliki banyak istiadat yang berbeda-beda karena banyaknya keragaman suku budaya. Nah, contohnya seperti adat istiadat yang berbeda tersebut seperti upacara ngaben di Bali. Upacara ngaben di Bali itu biasanya dilaksanakan ketika ada seseorang yang meninggal. Lompat batu di Nias, karapan sapi di Madura, Duderan dari Semarang, dan masih banyak lainnya ya tentunya yang ada di Indonesia. Manfaat keragaman bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia ketika kita berada di dunia internasional. Yang kedua, menumbuhkan sifat nasionalisme. Lalu yang ketiga, memupuk sikap toleransi atau saling menghormati dan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Itu muatan kita PKN pada kali ini. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPS. Masih tema 3, subtema 1 ya. Tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Bahwa hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok dan antar kelompok dinamakan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini terjalin dengan tujuan yaitu untuk saling mempengaruhi antara satu sama lain. Misalnya, ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita di rumah, kita berbicara atau mengobrol atau bercengkrama dengan adik kita, dengan saudara kita, atau dengan tetangga kita di rumah. Dengan tujuan kita melakukan interaksi sosial atau untuk meminta sesuatu dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau di sekolah kita bisa berinteraksi sosial dengan guru, dengan ustadz, dengan ibu guru, ataupun dengan teman-teman kita. Nah, selain interaksi sosial, kita juga ada interaksi dengan lingkungan alam ya. Ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara alam dan manusia. Contohnya, jika kita menebang pohon di hutan secara liar atau secara semena-mena, maka hutan tentunya akan menjadi gundul dan lingkungan juga menjadi gersang karena tidak ada pepohonan di sekitarnya sehingga panas dan gersang. Akibatnya akan terjadi banjir dan tanah longsor. Karena ulah kita sebagai manusia itu sendiri yang menebang pohon di sekitar hutan tersebut. Nah, makanya kita harus menjaga lingkungan alam kita supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari alam tersebut. Jadi alam kita atau kondisi lingkungan kita tidak kita rusak ya dengan sikap dan tingkah kita yang menebang pohon secara liar atau juga mengambil ikan sembarangan di laut dengan bom seperti itu misalkan, atau kita membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan kita menjadi bau. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP. Masih di tema 3, subtema 1 ya nak ya. Untuk tema 3, subtema 1 muatan SBDP-nya masih mengulang tentang tangga nada, diatonis minor, dan diatonis mayor. Kita ulang kembali ya, bahwa tangga nada diatonis minor itu digunakan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih ya. Lagu-lagu yang bersifat sedih atau yang pelan seperti itu. Contoh lagunya seperti Terima Kasihku Guruku yang diciptakan oleh Sri Widodo.
Lalu kemudian untuk tangga nada diatonis mayor digunakan dalam lagu-lagu yang bersifat riang gembira. Nah, ini lagu-lagunya biasanya penuh dengan semangat gitu ya, riang dan gembira. Contoh lagunya seperti Mars Pancasila ya, Garuda Pancasila, itu insya Allah antum semua paham dan sudah hafal dengan lagu Mars Pancasila tersebut ya, yang diciptakan oleh Prahar dan Sudarmanto. Antum bisa baca kembali untuk pelajaran PKN dan IPS tersebut serta SBDP-nya di tema 3 subtema 1. Untuk mengingat kembali silahkan antum pelajari di bukunya dengan membacanya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang PKN, IPS dan juga SBDP. Kemudian di slide berikutnya ada tugas yang antum harus catat atau antum harus kerjakan, yaitu menyalin materi PKN, IPS, dan SBDP yang ada pada video tadi ya. Silahkan antum salin tentang materi PKN, IPS tadi, serta SBDP-nya di buku tulis antum masing-masing. Kemudian setelah antum tulis, antum share fotonya ke wali kelas antum masing-masing. Tentunya dengan tulisan yang rapi ya nak ya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan baca lafaz alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.